Selamat pagi adik JJ, terima kasih atas kehadiran adik di ruangannya ibu, sudah meluangkan waktu. Bagaimana kabar adik akhir-akhir ini? Selamat pagi juga Ibu, semuanya terima kasih karena sudah mau menerima saya di sini. Perasaan saya akhir-akhir ini saya sering merasa cemas dan juga bingung Ibu. Oh, oke, baik. Kira-kira apa yang adik rasakan? Kira-kira apa yang membuat adik merasa seperti itu? Saya merasa Ibu, saya itu tidak punya teman di sini. Saya kan murid baru di sini. Terus saya merasa sangat cemas Ibu, melihat teman lain punya teman bicara sedangkan saya tidak ada, dan itu merasa saya masih kesepian sekali Ibu. Oke, baik. Jadi adik merasa sulit untuk terhubung dengan teman-teman adik dan juga akhirnya membuat adik sering menyendiri. Ya Ibu. Oke. Sepertinya itu yang membuat adik merasa kurang nyaman. Apa yang kira-kira biasanya adik rasakan ketika dalam situasi seperti itu? Bisa adik ceritakan? Biasanya yang saya rasakan kurang nyaman Ibu, dan juga saya merasa di lingkungan sekolah itu tidak menerima saya Ibu, karena kan semua teman-teman saya itu punya circle-nya masing-masing, sedangkan saya itu sering duduk sendiri, kadang pergi kantin sendirian gitu Ibu. Oke, baik. Jadi adik JJ perasaan canggung dan juga minder itu memang sangat tidak mudah untuk dilalui. Tapi kira-kira sejak kapan adik mulai merasakan hal seperti itu? Apakah sejak masuk awal sekolah atau sejak adik masuk di dalam kelas dan bertemu dengan teman-teman? Sejak masuk di dalam kelas Ibu dan juga bertemu teman-teman, saya kan pernah mengajak teman kelas juga bicara, tetapi karena mungkin saya ini baru, saya merasa kurang nyambung dengan mereka Ibu. Oke, baik. Jadi sejak masuk ke lingkungan baru dan juga sejak masuk ke kelas dan bertemu dengan teman-teman, jadinya adik JJ merasa seperti orang luar karena teman-teman sudah punya kelompok di dalam kelas itu masing-masing. Kira-kira apa yang biasanya adik lakukan ketika dalam situasi seperti itu di dalam kelas? Biasanya Ibu, kan saya jadi canggung, biasanya saya main HP atau tidak, saya baca buku atau tidak, saya juga pergi ke kantin. Adik JJ perasaan canggung dan juga minder itu merupakan perasaan yang tidak mudah untuk dilalui. Lalu kira-kira apa yang biasanya adik lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu di dalam kelas? Baik Ibu, biasanya saya diam, terus saya baca buku, terus main HP, kadang pergi kantin juga. Oke, baik. Jadi adik memilih diam karena takut dinilai orang di sekitar adik, dan juga adik memilih untuk menyendiri untuk membaca buku atau berjalan sendiri ke kantin. Ya, Oke, kekhawatiran itu adik menunjukkan bahwa adik ingin diterima sebenarnya adik ingin diterima oleh teman-teman adik. Apakah pernah adik untuk mencoba memulai percakapan dengan teman-teman di dalam kelas? Pernah Ibu, yang sudah saya ceritakan tadi, saya kan pernah masuk kelas pertama kali, terus pas saya bicara dengan teman sekelas, yang kebetulan waktu itu ada satu kelompok di kelas, mereka sedang cerita dan saya mau mencoba gabung. Nah, pas saya masuk ke situ Ibu, saya merasa tidak nyambung dengan pembicaraan mereka. Saya takut juga mereka menilai saya itu sok asik apalah gitu Ibu. Karena Ibu, tapi saya merasa gugup untuk memulai percakapan. Oke, baik. Jadi sebenarnya adik JJ ini punya keinginan untuk berinteraksi dan juga bergabung dengan teman-teman di dalam kelas. Namun rasa gugup itu yang menghambat atau membuat adik JJ untuk tidak berinteraksi dengan teman-teman di dalam kelas. Menurut adik JJ, kira-kira apa yang paling adik butuhkan agar bisa lebih percaya diri? Menurut saya Ibu, mungkin saya mencoba memulai interaksi lagi dengan teman sekelas dengan secara terbuka Ibu, dan saya hilangkan pikiran negatif saya bahwa nanti mereka itu sebenarnya menerima saya untuk mengobrol atau bermain dengan mereka Ibu. Oke, baik. Jadi adik JJ sudah memilih bahwa hal yang adik JJ butuhkan itu cuma keberanian, keberanian untuk memulai percakapan.
Karena seperti yang adik JJ katakan tadi, ketika adik JJ gugup dan juga tidak percaya diri untuk memulai percakapan, jadinya adik JJ kayak terpisah dari teman-teman di dalam kelas. Tetapi adik JJ tadi sudah memilih untuk percaya diri dan juga mulai berani untuk berbicara. Ya Ibu. Oke, tadi bagaimana setelah adik JJ sudah bercerita bersama Ibu hari ini, bagaimana perasaan adik ketika kita sudah berbicara? Perasaan saya Ibu, saya jadi lega dan juga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Oke, baik. Terima kasih adik JJ, karena juga tadi adik JJ yang memang menemukan sendiri solusi dan juga Ibu hanya memfasilitator, dan juga Ibu tetap mendukung perkembangan adik JJ, dan semoga di dalam kelas nanti adik sudah bisa mulai berbaur dengan teman-teman, karena perlu adik ketahui bahwa orang terdekat atau saudara terdekat kita di lingkungan sekolah itu adalah teman-teman kelas. Jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa dari persoalan yang adik hadapi tadi, yaitu sulit berinteraksi di dalam kelas dan juga tidak percaya diri untuk membuka obrolan, dan juga adik belum menemukan orang yang tepat untuk diajak berbicara. Nah, semoga setelah melakukan konseling bersama Ibu dan juga mengikuti apa yang sudah kita konselingkan bersama tadi, adik dapat berinteraksi lebih baik di dalam kelas. Baik Ibu, saya juga ingin berterima kasih karena sudah membantu saya dalam hal ini Ibu. Oke, baik, terima kasih adik JJ. Ibu, terima kasih Ibu. Ya, hati-hati ya.